Shalom dan selamat pagi. Seperti biasa kami dari Bukit Sion akan menyampaikan renungan harian Gereja Toraja edisi 26 Oktober 2021. Bacaan kita kali ini dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari baru lagi yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu akan kami renungkan bersama, terus membangun iman percaya kami. Dan biarlah dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami terus dituntun oleh firman Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa mengingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita
daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di hadapan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi ini adalah senantiasalah berdoa. Senantiasalah berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, tentu kita sering berdoa. Entah isi doa kita mengenai ucapan syukur atau permohonan kepada Tuhan, atau yang lain-lainnya. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Karena itu, doa itu sangatlah penting. Bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan 29 berisi tentang kisah Elisa yang hendak ditangkap Raja Aram dalam ayat 13 bacaan kita tadi. Namun ketika berita itu disampaikan oleh bujangnya, Elisa tidak takut. Elisa bahkan memberi semangat kepada bujangnya agar tidak takut. Bahkan Elisa berdoa kepada Tuhan agar membuka mata bujangnya supaya melihat kuda dan kereta api mengelilingi Elisa. Dan hal itu pun terjadi. Ketika tentara Aram akan menangkap Elisa, berdoa jugalah Elisa kepada Tuhan agar membutakan mata orang Aram yang akan menangkapnya, dan hal itu pun juga terjadi. Elisa tidak dikenal oleh orang-orang Aram yang akan menangkapnya. Bahkan Elisa menunjukkan jalan dan mengantarnya sampai ke daerah Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini,
mungkin yang kita hadapi bukanlah tentara yang akan menangkap kita atau yang lainnya, tetapi mungkin yang kita hadapi adalah tantangan dari orang-orang besar atau penguasa dunia, dan kita mungkin sudah merasa terancam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita mencari orang yang kita anggap lebih bisa menolong kita? Atau apakah kita tinggal berdiam diri? Firman Tuhan yang kita baca kali ini mengingatkan kita agar meneladani Elisa, di mana kita tidak usah takut seperti Elisa, dan segeralah datang ke hadirat Tuhan, memohon agar Tuhan memampukan kita dan menunjukkan jalan keluar, agar pergumulan yang kita hadapi atau tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi boleh kita lalui dengan baik. Marilah kita yakin dengan sungguh bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini terus mengingatkan kami untuk terus berpengharapan di dalam tangan kasih Tuhan, agar dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus mau dituntun oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap aman dan tentram, dan kami pun boleh menjalani hidup karena-Mu dengan penuh sukacita. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air, agar mereka pemerintah kami dengan penuh hikmat yang asalnya dari Tuhan. Dan biarlah kesejahteraan boleh kami alami di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga mendoakan akan segala rencana dan kerinduan kami. Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan berkati kami semua. Biarlah dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, agar kami tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Kami juga terus menopang dalam doa ya Tuhan, akan saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan, yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit, kasihani mereka, Engkau menyembuhkan mereka, agar mereka boleh kembali sehat kuat di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati kami senantiasa ya Tuhan, agar kami terus di bawah naungan dan lindungan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Raja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.